Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Hari ini kita akan mendalami tentang topik ruang terbuka hijau. Ya, mengapa ruang terbuka hijau ini penting untuk disampaikan pada kuliah hari ini? Karena ruang terbuka hijau adalah bagian dari lanskap, bagian dari perancangan lanskap, bagian dari perancangan kota, dan komponen ruang terbuka hijau ini turut sangat diperhatikan saat ini dan turut, sudah termaktub dalam, Undang-Undang Tata Ruang, ya. Ya, baik. Jadi pada ruang terbuka hijau, dasar pemikiran dari, eee, topik kita hari ini adalah bahwa ruang terbuka hijau ini sebagai salah satu elemen dalam perancangan kota, ini disebutkan juga oleh Hamid Sirvani dalam bukunya Urban Design Process di tahun 1985, eee, elemen-elemen antara lain elemen-elemen dalam urban design itu ada tata guna lahan, bentuk dan massa bangunan, sirkulasi dan parkir, ruang terbuka kota, jalur pejalan kaki, aktivitas pendukung, penandaan, serta preservasi. Nah, untuk yang saya tebalkan di sini ada sirkulasi dan parkir, kemudian ruang terbuka kota, serta jalur pejalan kaki. Ketiga elemen ini biasanya memiliki bagian, ruang terbuka hijau di dalamnya, ya. Misalkan, sirkulasi, yaitu jalan untuk kendaraan bermotor, itu di kiri maupun kanan jalan ataupun di median jalan biasanya ada bagian-bagian, eee, area atau lahan untuk vegetasi maupun tanaman. Juga di, areal parkir, biasanya di areal parkir memiliki pulau parkir, ya, bagian dari area parkir yang digunakan untuk manuver kendaraan, itu juga biasanya digunakan sebagai, area tanaman atau area untuk vegetasi. Sedangkan untuk ruang terbuka kota, ya ini tentu saja, ya, jadi ruang terbuka kota, baik itu berupa plaza, taman-taman kota, kemudian, eee, area-area terbuka lainnya, ya, khususnya untuk ruang, terbuka publik, biasanya juga mengakomodir adanya tanaman atau ruang terbuka hijau. Kemudian di jalur pejalan kaki juga sama seperti itu, ya. Jadi di trotoar itu, biasanya ada area planter box namanya, itu, eee, area-area untuk tanaman atau vegetasi. Ya, bisa berupa, tanaman rerumputan ataupun perpaduan antara rerumputan dan perdu, ya, biasanya tanaman bunga. Ya, sedangkan untuk ruang terbuka hijau sendiri, ya, kita perlu melihat dari sudut pandang undang-undang. Jadi pengertian, ruang terbuka hijau itu adalah bagian ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan atau tanaman atau vegetasi. Ya, baik itu yang endemik atau asli lokal maupun yang introduksi atau yang berasal dari luar. Ini guna mendukung manfaat langsung maupun tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH tersebut. Ya, misalnya manfaat dari RTH bisa kemudian sebagai tempat istirahat, bisa juga sebagai daerah berjalan kaki, ini bentuknya, ya, dan juga bisa sebagai hutan kota dan aliran sungai. Ini beberapa bentuk dari RTH. Ya, manfaat, langsung maupun tidak langsung bisa, sebagai fungsi estetis dan juga, fungsi ekologis. Ya, nanti kita bahas, satu persatu. Kemudian menurut Hakim, ruang terbuka hijau kota adalah ruang-ruang yang terdapat di dalam kota, baik berupa koridor atau jalur, ataupun area.
atau kawasan sebagai tempat pergerakan dan tempat perhentian di mana unsur hijau alami dan sifat ruang terbuka lebih dominan. Ya, jadi di sini ruang terbuka hijau itu bisa berupa jalur memanjang seperti itu ya, atau berupa kawasan ya. Jadi area lahan yang biasanya dikelilingi oleh jalan misalnya ya, seperti taman kota. Ya, dan di dalamnya itu unsur hijau alami itu menjadi dominan dan sifat begitu pula dengan sifat ruang terbukanya. Ya, ini salah satu contoh ya ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau di kota di luar negeri. Ini bisa berperan sebagai identitas kota ya, seperti contohnya di kota Madrid ini di Puerta del Sol ini eh, difungsikan ruang terbuka non hijaunya adalah sebagai titik 0 kilometernya ya. Jadi seluruh jarak dan ketinggian di kota Madrid dihitung dari Plaza Puerta del Sol ini. Ya, pengertian lain ini menurut perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, disebutkan bahwa RTH adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya bersifat terbuka sebagai tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alami maupun yang disengaja ditanam. Ya, keberadaan RTH merupakan salah satu unsur penting dalam membentuk lingkungan kota yang nyaman dan sehat. Ya, seperti ilustrasi yang kita lihat di sini, ini salah satu taman kota yang ada di Surabaya. Kalau kita lihat ini suasananya bisa begitu asri, eh, juga karena unsur hijau dan unsur biru ya dari air itu menjadikan ruang terbuka hijaunya ini menjadi lebih indah ya, lebih asri, lebih alami ya, dan tentunya mengundang untuk kita bisa berada di sana ya untuk eh, urusan atau untuk tujuan rekreasi bisa seperti itu, atau untuk tujuan bersosialisasi seperti di foto ini ya, bertemu dengan teman-teman seperti itu, kemudian eh, piknik ya seperti itu juga ya. Jadi ada beberapa tujuan untuk kita bisa berada pada ruang terbuka hijau. Ya, selain apa rekreasi juga bisa sebagai tempat untuk meredakan stres dari kehidupan sehari-hari. Ya, dalam sejarahnya Paul Sugar ini pernah memberikan gambaran tentang sejarah dan estetika ruang terbuka atau ruang kosong ya, terbentuk secara artistik eh, yang apa dalam ruang terbuka kota dikenal dengan town square. Ini menurut beliau ruang terbuka yang asli dikembangkan itu di kota-kota Yunani setelah abad 500 sebelum Masehi. Ya, jadi kita sudah mengenal ruang-ruang terbuka ini khususnya untuk ruang terbuka untuk publik, untuk bertemunya orang-orang seperti itu sejak tahun 500 sebelum Masehi. Ya, ini beberapa di antara contoh-contoh ruang terbuka yang ada di kota Yunani atau Athens ya. Ada Syntagma Square, Kotsias Square, dan Omonia Square. Ini beberapa contoh saja ya ruang terbuka klasik yang ini kita lihat foto-fotonya dalam era sekarang. Ya, perkembangan ruang terbuka ini sempat mengalami pasang surut pada abad ke-15 Masehi seiring dengan lahirnya era Renaissance. Arsitek dan seniman kenamaan seperti Michelangelo, Mansart, Christopher Wren, dan banyak lagi arsitek kenamaan dunia menjadi pendorong berkembangnya konsep-konsep ruang terbuka. Ya, konsep ruang terbuka kemudian
mencapai zaman keemasannya pada era Barok di sekitar abad ke-17 dan ke-18 Masehi. Kedudukan RTH dalam rencana tata ruang seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini memuat rencana ya jadi ruang wilayah kota itu diwajibkan menyediakan dan memanfaatkan ruang terbuka hijau yang luas minimalnya sebesar 30% dari luas wilayah kota. Ya, jadi ini di sini yang perlu kita garis bawahi adalah ruang wilayah kota. Jadi RTH itu skalanya adalah pada skala kota ya dan dari luas wilayah kota tersebut 30%-nya itu wajib ditujukan untuk RTH atau ruang terbuka hijau. Ini yang menjadi tantangan ya. Jadi tidak semua kota bisa memenuhi unsur ini, khususnya kota-kota besar yang sudah berkembang menjadi metropolitan, yang sebagian besar wilayahnya itu sudah terbangun ya untuk baik itu untuk bangunan, untuk jalan atau untuk infrastruktur lainnya. Ya, jadi lahan-lahan hijaunya itu masih kurang. Ya, penyediaan dan pemanfaatan RTH itu harus termuat dalam ini beberapa rencana tata ruang ya. Dan dalam perencanaan RTH itu perlu termuat dalam RT RW kota, jadi rencana tata ruang wilayah kota, kemudian harus juga termuat dalam rencana detail tata ruang kota atau RDTR kota, termuat dalam rencana tata ruang kawasan strategis kota dan rencana tata ruang kawasan perkotaan yang merupakan rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten. Ya, ini jadi ada baik itu skala kota maupun skala kabupaten itu rencana tata ruangnya harus menyediakan dan menunjukkan mengakomodir pemanfaatan ruang terbuka hijau. Ya. Untuk jenis RTH sendiri berdasarkan bobot kealamiahannya, jadi ada RTH alami, ya itu misalnya habitat liar, hutan, ya kawasan lindung, itu yang tidak disengaja ya untuk kita ini, jadi dari alamnya sudah tersedia secara alami, kemudian ada RTH non alami atau RTH binaan, ya ini misalnya pertanian kota atau urban farming, pertamanan kota, ya taman-taman kota, lapangan olahraga itu juga masuk dalam RTH non alami dan tentu saja ada pemakaman. Ya, pemakaman itu dimasukkan dalam RTH non alami. Jadi kalau kita perhatikan di sini baik itu berupa RTH alami dan juga RTH non alami ini di peta tata ruang ya, di peta tematik tata ruang itu semuanya akan disebutkan legendanya dengan detail ya, mana RTH pemakaman, mana RTH lapangan olahraga, itu semua didata ya. Jadi didata dan juga dihitung berapa persentase luasannya dibandingkan dengan luas wilayah kotanya. Ya. Kemudian berdasarkan sifat dan karakter ekologisnya, RTH dibagi menjadi RTH kawasan dan RTH jalur. Ya, jadi RTH kawasan itu yang mengelompok berupa areal dan non-linear, sedangkan RTH jalur itu dalam bentuk koridor, linier atau memanjang. Ya. Nah, ini menurut Zubir di tahun 2009 beliau mengemukakan eh, ya diagram tentang RTH perkotaan. Jadi tipologi RTH perkotaan itu kita bisa lihat di sini terbagi menjadi dua, RTH publik atau RTH umum dan RTH privat atau RTH pribadi. RTH publik itu dibagi menjadi tidak khusus dan khusus ya. Kemudian di RTA privat langsung dicontohkan begitu misalnya taman atau perkarangan rumah
kebun, ya kebun yang bagian dari rumah dan lain-lain. Intinya yang, dia berada di, kepemilikannya secara privat atau pribadi. Tidak harus, rumah ya, tapi, kepemilikan swasta misalnya seperti kantor-kantor swasta, seperti itu, perlu juga adanya taman-taman atau ruang, terbuka hijau di dalam lahannya. Ya, sedangkan untuk yang RTH publik atau RTH umum dibagi menjadi 2 khusus dan tidak khusus. Untuk yang khusus, ini berarti RTH-nya memiliki fungsi tertentu, misalnya untuk taman rekreasi, taman botani, kebun binatang, pemakaman. Jadi di sini, RTH-nya sudah diplot, sudah, direncanakan dari awal itu fungsinya untuk apa, ya. Jadi dia tidak berganti-ganti, tujuan atau fungsinya dari awal dia direncanakan. Jika dari awal untuk kebun binatang, dia akan seterusnya untuk kebun binatang, seperti itu. Misalnya untuk, taman rekreasi, seterusnya akan untuk taman rekreasi. Begitu juga untuk pemakaman, ya, dan fungsi-fungsi khusus lainnya yang disematkan untuk, satu area RTH itu sendiri. Sedangkan RTH publik yang tidak khusus, ini, tadi disebutkan yang di slide sebelumnya ya, itu termasuk dalam RTH publik yang tidak khusus, dibagi menjadi 2, yang berupa jalur atau linier dan berupa, kawasan areal, ya, itu yang non-linier. Ini contoh-contohnya. Jadi yang kalau, RTH publik yang secara jalur itu misalnya Jalan Setapak, Boulevard. Boulevard itu, eee, jalan besar ya, jalan besar yang dia memiliki, median median jalan yang juga cukup besar ya, pembagi antara dua dua jalan itu cukup besar untuk dia bahkan bisa menjadi taman sendiri, ya, taman yang berdiri sendiri. Itu ada beberapa kota di Indonesia juga, ada area jalan yang memiliki median yang cukup besar seperti itu. Paling banyak memang, ini berada di Prancis ya, yang kita sering, tahu itu, jalan-jalan boulevard di Prancis, di Inggris ya, kota-kota lama itu mengakomodir tipe-tipe jalan boulevard ini. Kemudian jalur sutet, ya ini juga ya, ini jalur sutet itu juga untuk, di bawahnya itu wajib dimanfaatkan untuk RTH. Ya, tidak boleh untuk pemukiman juga ya, karena, membahayakan bagi kesehatan. Jadi, jalur sutet di bawahnya biasanya digunakan untuk taman, ya. Kemudian, eee, pengaman sungai, ya ini juga berupa jalur. Pengaman sungai maksudnya adalah, eee, areal-areal yang, dipertahankan, dikhususkan untuk, area pengaman sungai atau bantaran sungai, ya biasanya kita menyebutnya. Jadi bantaran-bantaran sungai ini, tanggul-tanggulnya, itu biasanya dibuat taman, ya, dibuat penghijauan juga. Tidak boleh juga untuk, area pemukiman tentunya, ya. Jadi kalau ada area-area sungai yang kiri kanannya masih dimanfaatkan untuk hunian, itu berarti, penegakan hukumnya, penegakan perundang-undangnya masih belum dilaksanakan. Ya, jadi seharusnya ada RTH jalurnya, RTH linearnya di, eee, tepi-tepi sungainya itu ya, di bantaran sungainya itu. Kemudian untuk yang RTH publik yang non-linier atau yang berupa kawasan, contohnya seperti lapangan olahraga, taman bermain, taman lingkungan. Taman lingkungan ini maksudnya taman-taman yang berada di dalam kawasan permukiman. Kemudian taman kota ini yang, eee, dia proporsi antara hardscape dan softscape-nya, ini lebih banyak hardscape-nya biasanya ya. Kemudian ada taman raya ini proporsi softscape-nya lebih besar daripada hardscape. Jadi misalnya Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Bogor itu termasuk dalam taman raya, ya.
Kalau taman kota, misalnya di Surabaya seperti Taman Bungkul, ya, atau taman-taman lainnya yang ada di Surabaya, Taman Lansia, seperti itu masuk dalam taman kota. Kemudian contoh lainnya yang berupa areal adalah taman dengan bangunan. Nah, ini berarti eh, satu area atau satu kawasan yang di dalamnya bisa terdapat bangunan dan juga taman, ya. Ini kita tahu juga ada contoh misal di Surabaya seperti di Taman Pelangi, ya. Jadi ada struktur-struktur di dalam tamannya itu sendiri, ya, yang struktur itu bisa berupa sculpture, air mancur, atau bangunan-bangunan penunjang lainnya, ya, misalnya seperti toilet umum dan yang lainnya, ya. Ruang pertemuan bisa juga, ya, berada di taman tersebut. Di Taman Flora di Beratang, ya, di Surabaya itu juga di dalamnya ada bangunan-bangunan untuk pertemuan, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini contoh-contoh seperti apa sih taman-taman yang berupa areal, kawasan, dan juga yang berupa jalur. Ini meskipun yang contoh yang di kiri ini dia berada di taman, ya, tapi ini dimaksudkan untuk mencontohkan, ya, misalnya kalau di sepanjang jalur jalan setapak seperti ini, itu di kiri kanannya bisa didominasi oleh pepohonan seperti itu. Ya, ini contoh lainnya, misalnya di Surabaya itu ada Taman Lansia namanya, ya. Taman lansia atau taman lanjut usia itu ditujukan untuk para orang-orang yang lanjut usia supaya bisa eh, nyaman, ya, dan juga diperhatikan oleh eh, pemerintah kota, ya, bahwa mereka masih bisa menikmati fasilitas yang disediakan, ya, fasilitas bagi lansia. Nah, di sini biasanya ada areal jalan setapak yang didesain khusus dengan batu-batu kerikil, batu-batu apa pipih, ya, batu-batu pipih yang apa ini ditancapkan berdiri seperti itu. Jadi ketika orang-orang lansia, orang lanjut usia itu berjalan di atas batu-batu ini terasa seperti ada terapi, ya, terapi kesehatan seperti itu, ya, terapi seperti kaki rasanya seperti dipijat-pijat, ya, seperti itu. Ini sangat digemari sekali oleh para orang-orang lanjut usia, ya. Jadi mereka bisa eh, apa merasakan batu-batu kecil ini sebagai refleksi, ini disebut area refleksi, ya, dipasang batu-batu kecil yang runcing, agak runcing pada sekeliling taman, ya. Dan juga ada beberapa tiang-tiang penyangga ini supaya para orang-orang tua, orang-orang lanjut usia itu bisa nyaman, ya, menggunakan fasilitas batu-batu refleksi ini. Ya, kemudian kedudukan RTH ini dalam rencana tata ruang, ya, kita bisa lihat di sini bahwa rencana tata ruang itu ada rencana tata ruang wilayah yang berupa wilayah dan perkotaan. Kita lihat di sini mulai dari RT RW nasional, RT RW provinsi, rencana rinci tata ruang, ya, rencana tata ruang pulau, ya, dan lain sebagainya. Ini belum mengakomodir tentang RTH, ya. RTH baru kemudian diakomodir pada RT RW kota, pada skala kota, ya, jadi pada skala perkotaan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi di dalam RT RW kota itu harus ada penyebutan penyediaan dan pemanfaatan RTH. Begitu juga pada rencana tata ruang di bawahnya.
ya di bawah RT RW kota. Jadi ada RTR kawasan perkotaan dalam wilayah kabupaten, RTR bagian wilayah kota, RTR kawasan strategis kota, dan RDTR wilayah kota. Ini yang lebih rinci lagi. Ya, ini semua aturan ini di dalamnya wajib menyebutkan tentang penyediaan dan pemanfaatan RTH. Ya, kemudian jika kita melihat lebih detail lagi tentang eh, penyediaan dan pemanfaatan RTH, itu ada pedomannya yang perlu dibuat. Nah, bagaimana pedoman ini dibuat? Itu antara lain melihat pada beberapa aspek ya. Jadi mulai dari rencana umum, RT RW nasional, provinsi, kabupaten, tetap dilihat merujuk dari itu, kemudian turunannya ya ke rencana rincinya yang pada skala kabupaten dan perkotaan. Ini juga ada kawasan perdesaan atau agropolitan. Ini semuanya kemudian perlu menyebutkan tentang rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH. Ini rencana rinci yang dalam lingkup kabupaten, kemudian ada rencana rinci yang dalam lingkup kota, ya RDTR kota dan juga RTR kawasan strategis kota. Ini juga perlu ada rencana penyediaan dan pemanfaatan RTH di sini. Ya, kemudian untuk undang-undang pemanfaatan penataan ruang, kemudian peraturan kebijakan SNI pedoman terkait, begitu juga standar dan literatur lainnya yang membahas tentang tanaman, membahas tentang vegetasi dan eh, ruang hijau. Ini juga digunakan sebagai dasar untuk membuat pedoman penyediaan dan pemanfaatan RTH. Ya, jadi untuk pedoman penyediaan ini banyak sekali hal-hal yang diperhatikan selain juga rencana tata ruang juga ya ada beberapa peraturan kebijakan yang perlu diperhatikan dan juga ada standar dan literatur yang turut menjadi pedoman juga. Ya, untuk fungsi RTH kita lihat di sini ini disebutkan lagi ya, RTH adalah bagian ruang wilayah perkotaan yang diisi tumbuhan tanaman guna mendukung fungsi ekologis, sosial budaya, dan arsitektural. Ini mampu memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat seperti antara lain fungsi ekologis. Jadi RTH dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara, dan mengatur iklim mikro. Ini fungsi ekologis. Ini banyak sekali fungsi ekologisnya ya. Jadi manfaat dari RTH ini sangat-sangat penting bagi kota. Ya, jadi dia bisa mencegah banjir ini. Ini jika memang proporsinya sudah memenuhi ya minimal 30% tadi. Kemudian fungsi lainnya dari RTH adalah fungsi sosial budaya. Jadi keberadaan RTH ini dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi, dan juga sebagai landmark kota. Ya, jadi di sini RTH ini dapat juga dimanfaatkan bagi masyarakat sebagai kebanggaan kotanya, ya sebagai landmark kota. Ya, bisa turut mengundang wisatawan untuk bisa hadir di sana, bisa juga eh, turut apa keikutsertaan dalam eh, sayembara misalnya ya, sayembara untuk inovasi taman-taman kota, ya sayembara untuk kualitas taman kota itu RTH RTH yang ada di kota menjadi landmarknya ya dan ini sebagai kebanggaan secara budaya, sosial budaya. Kemudian fungsi lainnya dari RTH adalah untuk fungsi arsitektural. Jadi RTH tentunya dapat meningkatkan nilai estetika ya atau nilai keindahan dan kenyamanan kota. Ya, jadi jika ada banyak taman-taman kota, juga ada banyak jalan-jalan yang ada terdapat jalur hijaunya, itu tentunya akan memberikan
efek atau dampak yang besar terhadap keindahan kota, ya. Jadi ini tentunya juga turut menjadi kebanggaan masyarakat kota juga ya, jika jalan-jalan besarnya yang ada di dalam kota itu diperhatikan juga RTH jalurnya, ya RTH di sepanjang jalannya itu. Ya, jadi ketika ada tamu-tamu dari luar kota, ya, ketika datang ke kota kita, lewat ke jalan-jalan utama kota, jalan-jalan protokol itu mereka akan disuguhi oleh eh, desain-desain atau tatanan-tatanan tanaman, ya, penataan vegetasi yang bagus, eh, yang bisa terdiri dari deretan pohon, deretan tanaman perdu dan juga tanaman bunga, yaitu yang akan membuat keindahan satu kota, ya. Kemudian fungsi RTH lainnya adalah untuk fungsi ekonomi, ya. Jadi jika ada taman-taman kota, ya, yang bisa menarik wisatawan untuk datang, bisa menarik warga kota untuk datang ke taman kota tersebut, tentunya akan menarik pula aktivitas ekonomi. Ya, di situ akan bisa terjadi aktivitas jual beli, ada pedagang asongan, ada pedagang kaki lima, ya tentunya yang perlu diatur ya keberadaannya. Ya, jadi di sini taman-taman itu bisa berperan juga sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, ya. Itu tentunya para pengunjung yang ada di taman itu memerlukan makan dan minum. Ini yang akan terjadi simbiosis ya antara penjual dan pembeli yang datang di taman tersebut. Ya, kemudian penerapan RTH pada beberapa tipologi kawasan perkotaan kita bisa lihat di sini, misalnya seperti di tipologi kawasan perkotaan yang berupa pantai, itu karakteristik RTH fungsi utamanya adalah sebagai pengaman wilayah pantai untuk sosial budaya, ya ini sebagai kebanggaan masyarakat. Kemudian juga bisa sebagai mitigasi bencana fungsi RTH-nya ini. Kemudian fungsi RTH di kawasan pegunungan itu bisa berperan sebagai konservasi tanah, bermanfaat juga untuk konservasi air dan tentunya untuk keanekaragaman hayati. Ya, jadi di kawasan pegunungan tentunya akan terdapat berbagai macam jenis vegetasi, ya utamanya pohon-pohon besar seperti itu dan juga ragam vegetasi lainnya. Ya, jadi ada keanekaragaman hayati di situ. Ya, kemudian untuk tipologi kawasan perkotaan yang rawan bencana, ya area-area yang rawan bencana, RTH bisa difungsikan sebagai tempat mitigasi atau evakuasi bencana, ya. Ya, ini juga tentunya penting ya. Jadi para penduduk kota itu bisa ketika terjadi bencana bisa kemudian mengungsi ke RTH ini, ya. Terkadang lapangan-lapangan olahraga itu difungsikan sebagai tempat pengungsian ya atau tempat eh, penampungan sementara para pengungsi ya dari bencana. Kemudian jika untuk yang tipologi kawasan yang berpenduduk jarang sampai sedang, fungsi karakteristik RTH-nya adalah fungsinya untuk sebagai dasar perencanaan kawasannya. Ya, ini penting juga. Jadi ini supaya tercipta keseimbangan antara kawasan yang terbangun dan kawasan yang difungsikan untuk ruang terbuka, ya seperti itu. Jadi ini supaya ada keseimbangan ekologis ya antara eh, manusia dan alam. Kemudian juga fungsi RTH untuk area-area yang berpenduduk jarang bisa juga berfungsi sebagai sosial, ya tempat untuk berinteraksi sosial, tempat untuk
bertemu dengan warga masyarakat lainnya. Kemudian untuk yang kawasan perkotaan yang berpenduduk padat, fungsi RTH ini lebih berperan tujuannya untuk fungsi ekologis. Jadi apa seperti kita tahu bahwa tanaman itu bisa menyaring polusi ya, bisa menyerap CO2 dan memproduksi O2 atau oksigen. Jadi fungsi ekologisnya di situ. Jadi tentunya kawasan-kawasan yang berpenduduk padat, mereka tentunya perlu ada kesegaran ya, udara di sekitarnya, perlu ada suplai oksigen, perlu ada pengurangan polusi. Nah, di sini peran RTH ya, bisa untuk mengurangi polusi. Kemudian juga untuk fungsi sosial sama ya, jadi untuk tempat bersosialisasi dan juga untuk fungsi hidrologis. Jadi fungsi hidrologis ini bisa untuk mencegah banjir dan juga eh, menjamin ketersediaan air tanah yang baik ya, yang cukup seperti itu. Ini fungsi RTH secara hidrologisnya seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat pada kolom di sebelah kanan penerapan kebutuhan RTH, itu kebutuhan RTH bisa didasarkan pada luas wilayah dan juga didasarkan pada fungsi tertentu. Juga bisa didasarkan pada jumlah penduduknya. Ya, jadi kalau kawasan-kawasan yang berpenduduk jarang, itu perhitungan kebutuhan RTH-nya bisa didasarkan pada jumlah penduduk. Jadi kalau semakin padat penduduknya, tentunya seharusnya ketersediaan RTH itu semakin besar seharusnya. Ya, jadi bisa dihitung seperti itu. Per jiwa dia mendapatkan berapa meter persegi. Ya, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Ya, untuk fungsi RTH, kawasan perkotaan dan sebagai dasar perencanaan kawasan, jadi seperti ini untuk kedalaman muatannya, untuk ketersediaan penyediaan RTH di rencana tata ruang wilayah kota di RT RW kota itu mencakup antara lain luas minimum yang harus dipenuhi, penetapan jenis dan lokasi RTH yang akan disediakan, tahap-tahap implementasi penyediaan RTH. Ya, ini tahapan-tahapan ini juga penting. Jadi eh, perlu termaktub pada rencana tata ruang wilayah kota, perlu disebut, kemudian perlu ditetapkan tahapan-tahapan pembangunannya, ya tahapan-tahapan pengadaannya, penyediaan RTH-nya. Kemudian juga ketentuan pemanfaatan RTH secara umum dan tipologi masing-masing RTH-nya. Ya, ini antara lain juga menyebutkan alternatif vegetasi pengisi ruang, eh, kemudian arahan vegetasi dalam kelompok besar, arahan pelengkap pada RTH, hingga konsep-konsep rencana RTH. Ya. Bagaimana jika RTH ini masuk dalam RDTRK, jadi rencana yang lebih detail, rencana yang lebih rinci, ini akan menyebutkan tentang rencana penyediaan RTH yang dirinci berdasarkan jenis tipologi RTH, misalnya RTH jalur, RTH kawasan, ya dan lain sebagainya, lokasinya di mana, luasnya berapa dan juga skalanya yang lebih detail. Kemudian disebutkan juga alternatif vegetasi pengisi ruangnya. Kemudian ada juga arahan elemen pelengkap pada RTH, ya sampai terperinci itu ya. Jadi disebutkan juga elemen pelengkap pada RTH. Kemudian juga ada konsep-konsep rencana RTH sebagai arahan untuk pengembangan desain selanjutnya. Jadi di sini akan ada tematik-tematik RTH, ya misalnya untuk lapangan, ataukah untuk taman kota, ataukah untuk taman raya dan sebagainya. Ini konsep-konsepnya mulai dijabarkan di sini. Kemudian tentunya ada indikasi program. Indikasi program ini berarti memuat eh, rencana pengadaannya ya, rencana penyediaan RTH mulai dari luasan,
kemudian anggaran biaya yang dibutuhkan sampai ke penanggung jawab ya, penanggung jawab RTH-nya ini siapa. Jadi pengelolaannya di bawah siapa, apakah di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata ataukah di bawah pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup ataukah Dinas PU seperti itu ya, macam-macam. Itu akan dibahas di indikasi program ini ya, begitu juga anggaran biayanya. Kemudian juga yang lebih detail adalah ketentuan tentang peraturan zonasi ya. Jadi peta-peta tematik itu akan lebih detail di rencana rinci ini. Jadi akan memuat zona-zona zonasinya di mana saja ya, yang area-area mana yang akan diplot hijau di peta tersebut, dan itu nanti yang akan menjadi ketetapan hukumnya ya. Jadi apabila sudah diberikan warna di peta tersebut, maka seharusnya area tersebut yang sudah diwarna hijau itu tidak boleh dialihfungsikan untuk eh, fungsi-fungsi lainnya ya, untuk zonasi lainnya. Jadi jika juga sudah zonasinya hijau, dia akan seterusnya hijau sampai ada revisi terhadap rencana rinci atau rencana detail tata ruang kotanya. Ya, apabila dilihat di sini di tipologi RTH, kita bisa lihat bahwa ruang terbuka hijau itu bisa, apabila dilihat dari segi fisik, ada RTH alami dan RTH non-alami. Jika dilihat dari segi fungsi, RTH alami ini terbagi menjadi RTH ekologis dan RTH sosial budaya. Kemudian secara struktur, dia akan menjadi RTH alami ini untuk secara struktur sebagai pola ekologis. Kemudian pada aspek kepemilikan, ini seharusnya RTH alami adalah RTH publik, artinya RTH yang dikelola oleh pemerintah. Kemudian untuk RTH non-alami, ini secara fungsi dia bisa sebagai fungsi estetika dan fungsi ekonomi. Kemudian dari segi struktur, dia akan menjadi pola planologis. Dan secara kepemilikan, ini biasanya dia menjadi RTH privat, ya, RTH-RTH yang non-alami ini. Ya, umumnya ya seperti itu. Tapi bisa juga RTH publik juga ya untuk yang RTH non-alami ini. Ya, pada diagram berikut kita bisa lihat lebih detail lagi. Jadi pada wilayah perkotaan itu akan dibagi menjadi ruang terbangun ya. Kemudian dari ruang terbangun ini bisa ditujukan untuk RTH dan RTNH. Ya, ini biasanya disingkat RTNH, ruang terbuka non hijau. Dari RTH ini kemudian dari segi fisiknya eh, dan dari segi fungsinya ini diturunkan menjadi fungsi intrinsik dan ekstrinsik. Untuk fungsi intrinsik ini akan menjadi fungsi ekologis, sedangkan untuk fungsi ekstrinsik dia RTH itu bisa berfungsi secara arsitektural, berfungsi secara ekonomi dan juga secara sosial. Ya, masing-masing dari fungsi RTH ini ada manfaat langsung dan tak langsungnya. Ya, jadi ada manfaat langsung, manfaat tak langsung. Kemudian pada aspek struktur ini adalah pada bentuk RTH-nya. Jika untuk yang fungsi ekologis dia akan menjadi RTH ekologis atau RTH alami. Sedangkan untuk ketiga fungsi yang lainnya dia akan menjadi bentuk RTH binaan ini. Ya. Kemudian dari segi bentuk RTH akan dibedakan menjadi RTH bentuk kawasan atau areal dan RTH berbentuk jalur. Ya, ini beberapa contohnya ya, RTH berbentuk areal itu apa saja? Ada hutan kota, ada hutan rekreasi, hutan lindung, kemudian juga ada taman, lapangan olahraga, kebun raya, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk RTH berbentuk jalur, ini bisa RTH koridor sungai,
RTH sempadan danau, RTH sempadan pantai, RTH tepi jalur jalan, RTH tepi jalur kereta, ya. Jadi di tepi rel itu juga perlu ada RTH-nya, dan juga RTH sabuk hijau ini yang biasanya juga berada di sekeliling satu areal, ya. Bisa areal kantor kecamatan, area atau areal satu kawasan besar misalnya, ya, kawasan pendidikan dan sebagainya. Dalam secara skala kota pun juga bisa ada RTH sabuk hijau ini. Kemudian dari aspek fungsi lagi, ya, ini ada diturunkan lagi eh, menjadi daya dukung ekologis. Kemudian untuk fungsi arsitektural ini untuk tercipta keselarasan, keindahan, ya. Untuk fungsi ekonomi ada manfaat ekonomi, dan untuk fungsi sosial ada sebagai daya dukung sosial. Ya, ini akan turunkan lagi sampai ke kepemilikannya, ya. Kita bisa lihat di sini dari keempat fungsi ini, secara dari aspek kepemilikan bisa RTH publik maupun juga RTH privat, ya, seperti itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, jadi berdasarkan kepemilikan, RTH itu terbagi menjadi RTH publik dan RTH privat. Yang dimaksud RTH publik ini adalah yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan-lahan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah. Ya, digunakan untuk kepentingan masyarakat dan masyarakat secara umum, dan yang termasuk dalam RTH publik ini antara lain taman kota, taman pemakaman umum, jalur hijau sepanjang jalan, jalur sungai, dan juga jalur pantai. Ya, kemudian untuk RTH privat atau RTNH, ya, maaf, RTH privat atau non publik, yaitu RTH yang berlokasi pada lahan-lahan yang milik privat, ya. Termasuk RTH privat antara lain kebun atau halaman rumah atau halaman gedung, baik itu milik masyarakat secara pribadi maupun milik swasta, dan yang ditanami tumbuhan, ya, di areal tersebut. Ya, ini beberapa ilustrasinya, ya, seperti apa kalau RTH publik seperti taman ini, kemudian juga bagaimana jika dia berupa pekarangan rumah, ya, yang bisa tampil asri seperti ini. Ya, ini masih dari aspek kepemilikan RTH, kita bisa baca di sini pada tabel ini. Jadi jenis-jenis RTH itu bisa banyak sekali, ada RTH pekarangan, RTH taman, hutan kota, ada RTH jalur hijau jalan, dan RTH fungsi tertentu. Ya, kita lihat di sini RTH publik itu tentunya yang paling banyak di sini, ya. Jadi mulai dari RTH taman hutan kota, RTH jalur hijau, RTH fungsi tertentu, ini semuanya adalah yang dikelola oleh pemerintah, ya, RTH publik. Sedangkan untuk yang RTH privat ini mulai dari yang RTH pekarangan, ini yang paling banyak, ya. RTH pekarangan ini bisa berupa pekarangan rumah tinggal, halaman kantor, taman atap bangunan, ya. Kemudian untuk RTH taman ini bisa juga dimiliki secara privat, misalnya taman RT, taman RW, ini dikelola oleh lingkungannya sendiri, ya, jadi tidak dikelola oleh pemerintah. Taman kelurahan, taman kecamatan ini juga akan dikelola, bisa dikelola secara swadaya seperti itu. Ya, RTH jalur hijau jalan ini jika berupa kawasan bisa juga dia dikelola secara privat atau secara swasta, ya, baik itu berupa pulau jalan, median jalan, dan juga jalur pejalan kaki. Ya, karakteristik taman kota, ya, tentunya taman kota itu isinya adalah vegetasi atau tanaman, ya, secara umumnya.
Kemudian karakteristik lain dari taman kota adalah dia mudah dijangkau oleh penduduk kota dan dapat memenuhi fungsi perlindungan dan regulatifnya. Kemudian karakteristik lainnya adalah ekosistemnya yang berada di dalam kota itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor abiotik. Ya, faktor biotiknya ini hanya sedikit, ya biasanya serangga-serangga ya yang bisa eh, ada di satu taman kota itu. Ya, elemen pengisi RTH. Nah, ini juga kita perlu tahu bahwa RTH ini dibangun dari kumpulan tumbuhan dan tanaman atau vegetasi yang tentunya sudah diseleksi dan disesuaikan dengan lokasi serta rancangan peruntukannya. Ya, elemen pengisi RTH dari segi lokasi itu bisa dari lokasi yang berbeda seperti pesisir, pusat kota, kawasan industri, di sempadan badan air dan lain-lain. Ini bisa juga memiliki permasalahan yang juga berbeda, yang selanjutnya berkonsekuensi pada rencana dan rancangan RTH yang berbeda. Dengan untuk keberhasilan rancangan, penanaman dan kelestariannya itu bisa dari kriteria arsitektural dan dari aspek hortikultural tanaman, ya penyusunan RTH itu harus menjadi bahan pertimbangan ya dalam menyeleksi jenis-jenis yang akan ditanam. Jadi eh, aspek penanaman ini itu dan juga pelestariannya itu perlu diperhatikan eh, bagaimana tampilannya ya karena setiap tanaman dia akan memiliki anatomi atau memiliki bentuknya sendiri ya. Dan itu secara arsitektural itu bisa memberikan eh, berbagai efek ya, berbagai tujuan ya bisa ada tanaman yang dia akan bisa bertindak sebagai atap ya, yang tentunya pohon-pohon besar yang dia bisa memiliki kanopi, yang dia memiliki cabang-cabang yang lebar seperti itu bisa berfungsi sebagai atap ya secara arsitektural. Tapi ada juga yang lebih terlihat vertikal atau eh, meninggi ya seperti itu bisa difungsikan sebagai elemen pengarah, katakanlah seperti itu. Ya, yang di bawah ya elemen hijau yang ditaruh di bawah dia bisa sebagai penutup ya dari satu areal tanah, misalnya dari satu lahan. Dia akan bisa bertindak layaknya seperti lantai pada bangunan. Ya, jadi rerumputan juga bisa terlihat sebagai elemen yang menutupi alas ya atau bertindak sebagai alas seperti itu. Ya, kemudian untuk persyaratan umum tanaman yang bisa ditanam di wilayah perkotaan, ini persyaratan umumnya seperti ini. Jadi, tanaman itu tentunya yang disenangi, yang dia bisa memberikan berbagai efek ya, mulai dari bunganya yang menarik atau daunnya yang menarik, ya, daunnya yang memiliki karakter, ya, kemudian tentunya tidak berbahaya bagi warga kota. Kemudian persyaratan untuk tanaman yang berikutnya dia harus mampu tumbuh pada lingkungan yang marginal. Ini penting ya. Jadi tanaman-tanaman yang ditanam di area perkotaan tentunya dia harus siap. Jadi dia di lingkungan kota itu bukan di pegunungan ya. Jadi tanaman itu harus siap untuk ditanam di tanah yang tidak subur dan juga secara lingkungan itu harus bisa beradaptasi terhadap udara dan air yang tercemar atau ada polusi ya seperti itu. Kemudian persyaratan tanaman lainnya adalah dia harus tahan terhadap gangguan fisik, vandalisme. Ya, ini maksudnya tidak mudah untuk dirusak, ya katakanlah seperti itu. Perakarannya dalam sehingga tidak mudah tumbang. Ini juga syarat lainnya, ya karena kalau tanaman itu dia mudah roboh, mudah tumbang, ya ini tentunya akan menjadi masalah ya di area perkotaan.
Kemudian juga pilihan tanaman yang dia tidak mudah gugur daunnya dan cepat pertumbuhannya, bernilai estetik, bernilai hias dan arsitektural. Ini juga penting ya. Jadi kita perlu pahami bahwa ada tanaman-tanaman yang tangguh sekali ya, tanaman-tanaman yang dia bisa hijau di sepanjang musim, tapi ada juga tanaman-tanaman yang dia musiman ya. Jadi ketika masuk ke musim tertentu, daun-daunnya akan meranggas, daun-daunnya akan rontok semua. Nah, itu yang kita tidak inginkan di lingkungan kota, khususnya di iklim kita yang tropis ini. Kalau di iklim yang subtropis itu lumrah ya, kondisi seperti itu. Jadi ketika musim dingin itu pohon-pohon itu akan tinggal ranting-rantingnya saja, tapi ketika masuk ke musim semi baru kemudian muncul semuanya ya, daun-daun baru dan juga bunga-bunganya itu bermunculan. Itu jika di iklim subtropis. Tapi kita di iklim tropis itu banyak sekali varian atau pilihan tanaman yang dia bisa hijau di sepanjang musim. Ya, salah satunya tanaman yang bisa hijau sepanjang musim itu adalah angsana. Ya, atau orang Jawa biasanya menyebutnya pohon sono. Ini menjadi tanaman favorit biasanya ya, pohon-pohon sono ini. Jadi dia biasanya ditanam di RTH-RTH jalur di sepanjang jalan. Nah, itu kita tidak pernah melihat pohon tersebut itu kehilangan semua daunnya. Ya, dia akan selalu hijau di sepanjang tahun. Ya, seperti itu. Tanaman lainnya misalnya seperti bintaro, ya, pohon bintaro, pohon sawo, kemudian palem-paleman itu juga biasanya dia tumbuh sepanjang musim. Ya, kalau tabebuya itu eh, dia akan rotok ya bunga-bunganya. Dan dia akan ketika musim kemarau akan muncul lagi bunga-bunganya, itu akan ada, dia akan musiman ya, tapi dia indah sekali ketika sudah muncul semua bunganya. Kemudian pilihan tanaman yang lain juga yang dapat menghasilkan O2 dan meningkatkan kualitas lingkungan kota. Ya, ini tentunya semua jenis tanaman ya bisa menghasilkan O2 ini untuk fungsi ekologis. Kemudian persyaratan lainnya adalah bibit atau benih ini mudah didapat dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Ini juga penting ya. Kemudian eh, vegetasi endemik atau tanaman-tanaman asli lokal itu yang seharusnya diprioritaskan lebih dulu untuk ditanam di wilayah perkotaan itu. Ya, ini penting sekali bahwa tanaman-tanaman endemik itu adalah tanaman-tanaman yang sudah beradaptasi pada tempatnya. Ya, itu tanaman-tanaman yang kita tidak perlu lagi memikirkan apakah dia akan hidup atau tidak. Ya, biasanya tanaman endemik ya, dia akan mudah untuk lebih mudah untuk beradaptasi di area asalnya ya. Jadi jadi seperti kita misalnya ya, kalau tanaman-tanaman yang dia adaptasinya memang sudah di area yang dingin, di pegunungan, itu ketika dibawa ke kota, itu biasanya juga banyak yang susah untuk beradaptasi, yang akhirnya mati ya, lambat laun dia mati atau ya dia pertumbuhannya tidak optimal ya, karena dia terbiasa di daerah puncak, di daerah yang suhunya dingin, ketika dia dibawa ke dataran rendah, ke suhu yang rendah, dia tidak mampu beradaptasi ya. Jadi itu juga ya, jadi kita perlu perhatikan tanaman-tanaman lokal yang dia sudah teruji oleh waktu dan tempatnya. Kemudian pilihan lain adalah keanekaragaman hayati. Nah, ini tentu saja ya. Jadi semakin banyak pilihannya, semakin banyak ragamnya, itu tentunya yang kita kehendaki ya. Jadi dalam satu area taman itu bisa banyak sekali pilihan-pilihan pohon atau pilihan-pilihan tanaman. Ya, kemudian menurut Dirjen Penataan Ruang, ruang terbuka hijau itu dibangun untuk memenuhi berbagai fungsi dasar ya, yang secara umum dibedakan menjadi
fungsi bioekologis secara fisik dan juga fungsi sosial ya, ekonomi atau fungsi dan juga fungsi ekonomi, produktif dan budaya. Ya, ini fungsi dasarnya ya. Jadi RTH dia harus bisa secara fungsi ekologis, dia bisa memperbaiki eh, udara yang ada di kota, dia bisa memperbaiki polusi kota, dan juga secara fungsi sosial ekonomi itu eh, mampu untuk menjadi karakter atau kebanggaan dari warga kota itu, ya, sebagai tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan juga bisa sebagai tempat penelitian. Ya, untuk fungsi sosial, ya, kita bisa baca di sini bahwa secara sosial, jika terjadi tingkat kriminalitas yang tinggi di satu wilayah dan juga sering terjadi konflik horizontal di antara kelompok, itu secara langsung juga dapat disebabkan oleh kurangnya ruang-ruang kota, ya, yang dapat menyalurkan kebutuhan interaksi sosial untuk pelepas ketegangan yang dialami oleh masyarakat perkotaan. Ya, ya, ini kita bisa lihat ya bahwa RTH ini bisa memiliki dampak yang besar ya bagi kestabilan apa keamanan ya dan rendahnya kriminalitas yang ada di kota. Kemudian juga dari fungsi sosial RTH itu bisa menunjukkan juga bahwa rendahnya kualitas lingkungan perumahan dari penyediaan ruang terbuka publik. Ini secara psikologis bisa menyebabkan kondisi mental dan kondisi sosial masyarakat yang makin buruk dan tertekan. Ya, jadi eh, ya kita bisa saksikan ya seperti contoh yang foto ini lagi ya yang saya sajikan sebagai contoh. Jadi memang foto ini taman-taman kota ini dia bisa mengkomunikasikan banyak hal ya, mengkomunikasikan bagaimana masyarakat kota itu bisa riang, bisa ceria, ya, bisa terlepas dari kepenatan kota. Itu salah satunya terlihat di foto ini. Jadi mereka bertemu, berkunjung di satu tempat ya untuk bersosialisasi ya untuk eh, meredakan stres dan sebagainya. Ya, secara fungsi estetis, ini fungsi dasar lainnya dari RTH. Ini tentunya RTH bisa meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota. Ya, baik dari skala mikro, itu dari skala halaman pekarangan rumah, maupun dalam skala makro, dalam lingkup kota yang lebih besar ya, lanskap kota secara keseluruhan. Ya, tentunya fungsi estetis ini lebih lanjut mampu menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota. Ya, jadi warga kota ini kalau sudah menikmati eh, taman-taman kotanya, itu mereka akan lebih fresh ya perasaannya dan akan bisa lebih produktif. Ya, jadi taman-taman yang bisa ada fungsi bermain, fungsi olahraga juga ini juga turut membantu itu ya menghasilkan keseimbangan hidup antara fisik dan psikisnya. Ya, dapat tercipta suasana yang serasi dan seimbang antara struktur dan lanskap ya, antara struktur ada antara bangunan dan juga lanskap di sekitarnya. Ya, jadi tercipta keseimbangan di sini. Ya, fungsi dasar RTH lainnya ya sebagai ekosistem perkotaan, ya tentunya dia bisa sebagai produsen oksigen, tanaman bunga, buah, dan daunnya itu bisa memberikan keindahan, ya, serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan lain-lain. Ya, jadi bisa juga ya ada usaha-usaha untuk pembibitan ya sehingga muncul pasar-pasar bunga, ya, muncul area-area orang-orang yang untuk berdagang bunga dan berdagang tanaman bisa sampai muncul seperti itu di satu kawasan kota itu.
Ya, jadi bisa ada usaha pertanian, usaha eh, kehutanan dan lain-lain. Ya, dalam aturan Dirjen Tata Ruang juga penyediaan RTH bisa dihitung dengan beberapa cara, yakni seperti ini. Jadi yang dimaksud di awal tadi ya, 30% itu dibagi lagi di dalamnya ya. Jadi 20% itu untuk RTH publik dan 10% itu untuk RTH privat. Ya, ini saja cukup sulit ya ini untuk mengakomodir 20 dan 10% saja mungkin sulit ya itu. Padahal di sini 10% sendiri itu hanya untuk RTH privat. Ya, jadi proporsi 30% itu merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota. Ya, jadi sistem ekologis ini dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat kota serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Ya, perhitungan lainnya, ini contohnya ya. Ini contohnya saja misalnya seperti di Jakarta itu masih jauh dari 30% ya untuk ruang terbuka hijaunya ini. Jadi kalau Anda atau kita baca di sini ya, itu dari eh, luasan apa pada 2023 ya, jadi dari 30% yang dicanangkan ini yang ditargetkan itu Jakarta baru memiliki RTH seluas 33,34 juta meter persegi atau hanya 52% dari total wilayahnya. Ya, bayangkan itu. Jadi eh, 10% saja tidak sampai ya. Pa- Padahal tadi 10% itu untuk RTH privatnya saja ya, yang untuk RTH publiknya, RTH umumnya itu eh, 20% yang ditargetkan. Ya, cara lain untuk menghitung kebutuhan RTH, penyediaan RTH itu bisa didasarkan pada jumlah penduduknya. Jadi dilakukan dengan mengalihkan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapitanya. Ya, penentuan RTH ini mengacu pada jumlah penduduk dan kebutuhan ruang gerak per individu. Contohnya saja ya, misalnya seperti di Malaysia itu luasan hutan kota ditetapkan seluas 1,9 meter persegi per penduduknya. Sedangkan di Jepang ditetapkan sebesar 5 meter persegi per penduduknya. Ya, ini tentunya melihat juga dari luasan areanya ya, luasan negaranya juga. Di Inggris itu ditetapkan 11,5 meter persegi per penduduk. Sedangkan di Amerika itu menentukan luasan hutan yang lebih fantastis, yaitu 60 meter persegi per penduduk. Ya, ini tentunya kita tidak heran ya di Amerika ini karena dia berupa satu benua sendiri ya, benua Amerika itu. Makanya penentuan luasan per penduduknya itu bisa sebesar ini ya, 60 meter persegi. Memang luas sekali ya apa lahan di lahan-lahan di Amerika itu misalnya seperti di perumahan-perumahan di permukimannya itu luas sekali area-area untuk RTH-nya. Dan ini yang sebenarnya yang juga dari segi arsitektur modern ini yang keburukannya di sini juga ya. Jadi ketika ya meskipun RTH-nya ini kemudian besar-besar, tapi kemudian efeknya adalah pada keterjangkauannya ya. Jadi antar satu tempat ke tempat yang lain dia akan jauh sekali dan ini memicu penggunaan kendaraan bermotor yang lebih besar lagi. Ya, jadi di Amerika itu banyak sekali orang-orang yang eh, berkendara dengan mobil ya daripada jalan kaki seperti itu. Ya, ini akan berbeda pada kondisinya pada negara-negara yang
luasannya kecil ya, yang kemudian lebih memaksa atau lebih mendorong penduduknya untuk eh, bersepeda dan juga berjalan kaki. Ya, sedangkan DKI Jakarta mengusulkan luasan taman untuk bermain dan berolahraga sebesar 1,5 meter persegi per penduduk. Ya, kalau kita bandingkan dengan kota lain, negara lain, ini kecil sekali ya yang kita canangkan di sini. Jadi hanya 1,5 meter persegi per penduduknya. Ya, kemudian penyediaan RTH berdasarkan fungsi tertentu, ini juga untuk fungsi perlindungan, pengamanan sarana prasarana, ya. Saya rasa di sini tidak mencakup ke cara penghitungan kebutuhan RTH, tapi ini juga penting ya. Jadi di sini RTH yang dia difungsikan untuk perlindungan dan pengamanan sarana dan prasarana ini sebenarnya yang dia perlu dihitung dengan seksama ya. Artinya ini harus ada ya. Jadi misalnya seperti jalur hijau, sempadan rel kereta, jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi atau SUTET itu perlu diperhitungkan ya. Jadi harus ada ini pengamanan sarana prasarananya. Ya, ada juga isu tentang RTH ya. Jadi ada berbagai permasalahan tentang terkait RTH. Ya misalnya apabila RTH ini tidak tidak optimal, tidak dimaksimalkan ya, itu bisa mengakibatkan pada menurunnya kenyamanan kota misalnya. Bisa juga mengakibatkan pada menurunnya keamanan kota, kemudian juga mengakibatkan menurunnya keindahan kota, ya artefak bernilai sejarah itu juga bisa turut tergerus juga ya kalau misalnya tidak ada buffer, tidak ada area yang melindungi di sekitar artefak yang bernilai sejarah. Ya, jadi biasanya kalau ada situs-situs bersejarah itu dia akan memiliki luasan area yang cukup luas yang menandakan bahwa ini area khusus ya, area tertentu, area yang memiliki fungsi tertentu itu untuk melindungi artefak bernilai sejarah. Kemudian apabila RTH juga tidak terpenuhi, bisa juga menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat juga. Ini isunya, isu lainnya ya, juga bisa seperti itu. Ya, isu RTH yang lain bisa juga karena adanya lemahnya lembaga pengelola RTH di sini ya. Jadi belum terdapat aturan hukum dan perundangan yang tepat, belum optimalnya penegakan aturan main pengelolaan RTH, belum jelasnya bentuk kelembagaan pengelola RTH, dan belum terdapatnya tata kerja pengelola RTH yang jelas. Ya, ini seringkali dalam skala kota maupun kabupaten itu bisa timbul masalah ini ya karena pengelolaan RTH yang kurang jelas sehingga satu area taman ya RTH yang berupa kawasan itu bisa tidak terurus, dan juga begitu juga yang RTH jalur bisa juga malah tidak terurus lagi karena biasanya RTH jalur itu batasnya itu eh, kurang jelas ya, hanya posisinya saja dia berada di mana, apakah di sempadan sungai, apa sempadan rel, atau sempadan jalan seperti itu. Tapi bisa juga menimbulkan konflik juga dengan masyarakat sekitarnya ya. Jadi RTH jalur ini eh, bagi masyarakat awam itu mereka ada juga yang belum paham dengan RTH jalur itu ya, RTH jalan yang berada misalnya di depan rumah mereka ya. Jadi dianggapnya berem biasanya ya atau eh, apa ya? Berem itu area eh, yang berada di sisi kiri kanan, biasanya ini bisa untuk pemeliharaan jalan atau pemeliharaan saluran dan juga untuk utilitas kota. Ya, itu biasanya
masyarakat kota berpandangan bahwa area berem ini jadi miliknya. Ya ini yang fatal ya. Ada yang bahkan tidak mau mengurus tanaman-tanaman yang ditempatkan di atas berem itu, ya. Jadi biasanya oleh pemerintah setempat itu diberikan tanaman atau ditanami pohon-pohon, tapi kemudian karena masyarakat tidak tahu, ya pohon tersebut dicabut atau dipotong tanpa seizin pemerintah, ya. Ya, ini aksi seperti ini sebenarnya aksi eh, yang melanggar hukum, ya. Jadi bisa diberikan sanksi untuk warga masyarakat yang kemudian eh, tanpa seizin pemerintah setempat itu memotong pohon, ya. Bahkan memotong rantingnya pun juga tidak boleh sebenarnya, ya, kalau mereka tahu, mereka paham. Tapi ini juga karena sosialisasi terkait aturan-aturan tersebut juga tidak dilakukan juga oleh pemerintah. Ini salahnya di situ juga, ya. Jadi masyarakat awam itu tidak tahu bahwa pohon-pohon yang berada di atas berem itu bukan milik mereka, tapi milik pemerintah, dan itu perlu dijaga juga ya oleh eh, apa warga masyarakat seperti itu. Ya, jadi tidak boleh dirusak, tidak boleh eh, melakukan aksi vandalisme juga terhadap pohon-pohon yang ada di atas berem. Ya, ya tentunya juga untuk aspek penyiraman, ya pemeliharaan itu ada pada pemerintah kota sendiri, pemerintah setempatnya. Jadi apabila dirasa ranting-rantingnya sudah semakin banyak, semakin mengganggu di jalan ataupun di rumah penduduk, bisa penduduk itu meminta dinas terkait untuk melakukan pemotongan, ya, itu seperti itu. Jadi ada laporan dan ada izin, ya, seperti itu jika ingin melakukan pemotongan ranting-ranting pohon yang ada di atas berem. Ya, seperti di foto ini juga, ya. Ini juga salah satu contoh bahwa ruang terbuka yang ada di perkotaan itu kemudian oleh warga masyarakat karena ketidaktahuannya bisa difungsikan sebagai TPS, ya, tempat pembuangan sementara. Bahkan sampai diberikan larangan pembuangan sampah di sini. Ya bisa juga ruang terbukanya ini bukan milik pemerintah tapi lahan pribadi yang tidak dipagari, tidak diberikan pagar, yang akhirnya ya dimanfaatkan masyarakat sebagai TPS itu, ya, seperti itu. Ya, isu RTH lainnya bisa karena lemahnya peran stakeholder. Ini ya, lemahnya persepsi masyarakat, lemahnya pengertian masyarakat dan pemerintah. Ya, ini tadi ya yang saya singgung. Jadi, masyarakat awam biasanya tidak tahu ya tentang aspek hukum tadi, ya, bahwa mereka tidak bisa seenaknya untuk mencabut atau memotong tanaman-tanaman yang berada di area publik, ya, berada di luar dari pekarangan rumah mereka, ya. Kemudian isu lainnya ini bisa karena keterbatasan lahan tentunya untuk peruntukan RTH, ya. Ini yang biasanya terjadi di kota-kota metropolitan, di kota-kota besar. Ya, jadi belum optimalnya pemanfaatan lahan terbuka yang ada di kota untuk ruang terbuka hijaunya. Ya, James Siahaan ini pernah menyatakan bahwa kecenderungan terjadinya penurunan kuantitas ruang publik, terutama RTH, pada 30 tahun terakhir ini sangat signifikan, ya. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, itu luasan RTH-nya telah berkurang dari 35% pada awal tahun 70-an menjadi hanya 10% saja. Ya, ya tentunya ini karena aspek pembangunan, ya. Karena pembangunan itu dari tahun 70 sampai sekarang tiap-tiap kota itu bertumbuh dengan pesat, ya, sehingga ya ruang terbuka publiknya tentunya eh, beralih fungsinya, ya, dari yang semula semula RTH menjadi fungsi-fungsi terbangun lainnya.
Ya, jadi permasalahan utama keberadaan RTH ini memang semakin berkurangnya RTH karena keterbatasan lahan dan tidak konsistennya dalam menerapkan tata ruang. Ya, ini makanya kalau kita lihat seperti negara tetangga ya, seperti Singapura, mereka paham betul tentang keterbatasan lahan yang mereka miliki itu. Jadi alih-alih untuk mengubah fungsi lahan yang dari RTH menjadi fungsi terbangun, mereka melakukan ide radikal seperti pengurukan bibir pantainya, ya, jadi reklamasi pantai, ya, memperluas wilayah mereka, teritori mereka, memperluas lahan yang bisa ditujukan untuk fungsi-fungsi terbangun lainnya, gitu. Jadi mereka paham betul itu ya. Kalau kalau kita lihat di Singapura itu RTH-nya, taman kotanya, taman rayanya, hutan kotanya itu semua dijaga dengan baik ya. Jadi dijaga keasliannya supaya tidak berubah fungsi ya, dan mereka kalau butuh lahan baru ya akhirnya mengimpor dari negara-negara tetangga seperti kita ya, mengimpor pasir, mengimpor tanah ya supaya mereka bisa melakukan reklamasi itu. Jadi memperluas lahan-lahan untuk area terbangun mereka. Ya, sampai seperti itu. Ya, kalau kita melihat contoh di Singapura. Ya, untuk itu kemudian dicanangkan adanya langkah ini Green City. Ya, Green City ini oleh Direktorat Jenderal Hortikultura ini diselenggarakan program pengembangan hortikultura berbasis perkotaan. Ya, Green City ini jika didasarkan pada Undang-Undang 26 tahun 2007 mewajibkan 30% dari luas suatu wilayah memenuhi persyaratan RTH. Ya, jadi untuk dapat memenuhi RTH tersebut, salah satu melalui program Green City ini. Ya, Green City secara harfiahnya diartikan sebagai kota hijau, itu diharapkan bisa bertumbuh sebagai kampanye pemanfaatan florikultura untuk menciptakan pasar dalam negeri secara sistemik. Green City ini memiliki 8 komponen, antara lain Green Planning and Design, Green Open Space, Green Waste, Green Transportation, Green Water, Green Energy, Green Building, dan Green Community. Ya, jadi ada 8 komponen di dalam Green City ini. Program Green City ya ini ditargetkan di 10 kota besar yaitu Tangerang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Denpasar, dan Makassar. Ini sebagai kota-kota contoh ya untuk mengimplementasikan Green City ini. Ya, pada tahap awal ini akan diinisiasi program Green City di 10 kota besar di Indonesia atas pertimbangan bahwa untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan yang ada perlu adanya RTH. Model aplikatif yang dilakukan ini berupa desain di ruang terbuka maupun tertutup, roof garden maupun vertical garden dan desain lainnya. Ya, kemudian ya tentunya program ini perlu adanya sosialisasi atau pemasyarakatan program. Dimulai dengan membuat percontohan berupa display taman di fasilitas umum seperti bandara, terminal, perkantoran, rumah sakit, universitas, sekolah, tempat ibadah, dan bahkan mungkin di median jalan tol dan lainnya. Jadi sebisa mungkin sebesar-besarnya atau seluas-luasnya dimanfaatkan untuk RTH itu. Ya, ini contoh diagramnya bagaimana Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang itu mengakomodir tentang RTH, mewajibkan persyaratan luas RTH 30% sampai ke munculnya inisiasi program Green City ini. Ada 8 komponen Green City. Ini diharapkan terwujud persamaan persepsi para stakeholder terkait
Dan dari green community ini muncul awareness atau kepekaan ya, atau kepedulian sehingga menciptakan cipta pasar dalam negeri ini. Ya, jadi memunculkan rebranding baru ya bagi kota-kota besar tadi itu eh, sebagai kota hijau ya, seperti itu. Itu yang diharapkan ya. Ada yang menyebut nantinya Green City, Green Smart City, Forest City, ya seperti juga IKN itu kan digadang-gadang untuk eh, Green Smart Forest City atau apa ya, eh, Forest Smart City atau yang lainnya seperti itu brandingnya itu. Jadi eh, ditargetkan untuk bisa lebih banyak RTH-nya dibandingkan non RTH-nya ya seperti itu. Baik, saya rasa itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi semuanya dan selamat beraktivitas.